Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Sejak ribuan tahun lalu, dunia telah mencatat jejak para nabi, para pejuang kebenaran, dan musuh-musuh mereka yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Namun, tak ada bab dalam kisah umat manusia yang sebanding dengan bab yang akan segera datang. Akhir zaman. Sebuah masa yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masa penuh fitnah, masa di mana yang hak dan yang batil akan begitu sulit dibedakan. Dan di tengah kabut fitnah itulah muncul seorang lelaki dari keturunan Nabi, bernama seperti beliau, yang disebut umat dengan satu nama, Al-Mahdi. Tapi pertanyaan besarnya bukan hanya tentang siapa Imam Mahdi, melainkan siapa saja yang akan menentangnya. Pertarungan akhir zaman bukanlah perang biasa. Ini bukan sekadar perang senjata dan pasukan. Ini adalah perang narasi, perang persepsi, perang di mana satu kebenaran akan dilawan oleh banyak sekali kepalsuan yang tampak benar. Dan menariknya, musuh Imam Mahdi bukan hanya Dajjal. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa sebelum Dajjal benar-benar muncul ke permukaan, Imam Mahdi telah lebih dulu harus berhadapan dengan musuh-musuh besar yang menyamar di balik berbagai wajah. Pemimpin, ulama, negara, bahkan mungkin mereka yang selama ini dianggap bagian dari umat Islam sendiri. Dalam catatan sejarah Islam, tidak sedikit para pemimpin kebenaran justru ditentang oleh umatnya sendiri. Lihatlah Nabi Musa yang ditentang oleh Bani Israel. Lihatlah Nabi Isa yang direncanakan untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ditolak oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang dulu tumbuh bersamanya. Maka bukan hal aneh jika Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, juga akan menghadapi hal serupa. Jika kita menengok dunia saat ini, banyak hal sedang bergeser diam-diam. Perubahan-perubahan kecil yang tampak biasa, tapi jika ditelusuri, semuanya mengarah pada satu titik, dunia yang siap menolak pemimpin dari langit. Sistem dunia hari ini dibangun di atas fondasi yang bertolak belakang, dengan nilai-nilai yang akan ditegakkan Mahdi. Ketika ia datang membawa keadilan ilahiyah, dunia justru sudah lama bernafas dalam hukum buatan manusia. Ketika ia datang menentang riba dan kapitalisme, dunia sudah begitu candu pada bunga bank, pasar saham, dan perekonomian global yang dikendalikan oleh segelintir elit. Ketika ia mengibarkan panji tauhid dan syariat Islam sebagai jalan keselamatan, sebagian besar umat telah dimanjakan dengan sistem sekuler, bahkan di negeri-negeri muslim sekalipun. Dan ketika Imam Mahdi muncul, ia tidak akan hanya menghadapi satu Dajjal, tapi ia akan menghadapi banyak wajah yang menyamar menjadi penyelamat. Negara, tokoh, sistem, semua menyatu, membentuk blok besar yang siap menghentikan langkahnya. Musuh Imam Mahdi bukan mereka yang datang menyerang dengan pedang di tangan. Justru yang paling berbahaya adalah mereka yang menolak dengan dalil. Mereka tidak akan berkata, "Kami menolak syariat Islam." Tapi mereka akan berkata, "Ini bukan Mahdi. Ini hanya orang gila yang ingin memecah belah umat." Mereka tidak akan berkata, "Kami menolak kebenaran." Tapi mereka akan berdalih, "Kami menjaga stabilitas." Mereka akan memakai bahasa lembut, wajah ramah, dan narasi moderat. Tapi tujuan mereka hanya satu, menghalangi perubahan ilahiyah yang akan dibawa Imam Mahdi. Dan anehnya, sebagian besar umat akan percaya, karena umat sudah lama disuapi narasi. Narasi media, narasi politik, narasi propaganda. Mereka lebih percaya apa yang keluar dari layar televisi daripada apa yang keluar dari hati nurani. Benarkah negara-negara ini akan jadi musuh Imam Mahdi? Sebuah pertanyaan besar yang belum bisa dijawab sekarang. Karena untuk memahami siapa saja negara yang akan jadi musuh Imam Mahdi, kita perlu melihat lebih dalam. Negara mana yang hari ini paling aktif menjaga sistem dunia yang ada? Negara mana yang paling khawatir jika tatanan global diguncang oleh kekuatan Islam? Dan tentu, tidak semua negara akan terang-terangan menolak. Beberapa akan menyamar. Beberapa akan berpura-pura netral. Tapi secara sistemik, mereka akan menjadi bagian dari barisan penolak. Dan mereka tidak datang dalam satu warna. Ada yang datang dengan wajah Islam, negara muslim dengan rezim sekuler. Ada yang datang dengan wajah demokrasi, negara modern yang menolak syariat. Ada yang datang dengan wajah perdamaian, negara-negara internasional yang justru menjadi alat penjajahan sistemik. Yang pasti, musuh Imam Mahdi bukan hanya individu, tapi struktur, sistem, jaringan. Dan kelima negara yang akan kita ungkap nanti, semuanya memiliki peran penting dalam jaringan itu.
Perjalanan Imam Mahdi bukan sekadar perang melawan musuh, tapi perang untuk menghidupkan kembali harapan umat yang telah lama mati. Umat Islam hari ini tercerai-berai. Mereka tidak punya satu pemimpin, tidak punya satu visi, tidak punya arah perjuangan yang jelas. Dan saat Imam Mahdi datang, ia akan membawa arah baru itu. Ia akan menyatukan kembali kekuatan umat yang telah lama dilemahkan. Tapi tentu saja tidak semua senang. Sistem dunia yang sekarang sudah terlalu nyaman dengan keterpecahan umat Islam. Banyak yang mendapat untung dari perpecahan itu. Dan ketika Imam Mahdi datang membawa janji persatuan, mereka melihatnya bukan sebagai cahaya, tapi ancaman. Itulah sebabnya dalam hadits-hadits disebutkan bahwa Imam Mahdi akan dibayat di Makkah dalam kondisi umat sedang berselisih besar. Dan sebelum sempat ia tegakkan keadilan, ia akan langsung dihadang. Kalau kita jujur melihat hari ini, semua tanda seolah-olah sedang merapat. Negeri-negeri Islam sedang kacau. Pemimpinnya saling menjatuhkan, ulama-ulamanya tercerai. Dunia barat semakin menekan, teknologi semakin menjajah. Sistem ekonomi dunia semakin menggigit rakyat kecil, dan opini-opini global semakin menggiring umat menjauh dari nilai-nilai agama. Dan di tengah itu semua, banyak orang bertanya, kapan Imam Mahdi datang? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, kita siap berdiri di barisan siapa saat Imam Mahdi muncul? Kalimat itu bukan sekadar tanya, tapi tamparan bagi hati yang lalai. Karena ketika Imam Mahdi datang, dunia tidak akan dalam keadaan tenang. Tidak pula damai. Akan ada yang menyambutnya dengan air mata dan sujud, dan akan ada pula yang memburunya dengan peluru dan propaganda. Maka tibalah saatnya kita membuka satu persatu wajah para musuh terbesar Imam Mahdi sebelum kiamat tiba. Bukan mitos, bukan simbol, tapi negara-negara nyata, entitas yang memiliki kekuatan militer, pengaruh global, dan tangan-tangan tersembunyi yang telah lama ikut membentuk arah dunia. Dan yang pertama, bukan datang dari luar Islam, tapi justru dari dalamnya, yaitu Arab Saudi, benteng dua kota suci. Jangan buru-buru kaget, ini bukan tentang rakyatnya, tapi tentang elit kekuasaan di balik layar. Arab Saudi dikenal sebagai penjaga Haramain, tempat Ka'bah berdiri, tempat Nabi SAW dilahirkan dan dimakamkan. Tapi kita harus jujur, sesuatu yang besar sedang berubah di sana. Dalam 2 dekade terakhir, terutama sejak munculnya proyek ambisius Vision 2030, wajah Saudi tak lagi sama. Konser musik digelar di kota suci. Perempuan dijadikan wajah liberalisme. Pembangunan kota futuristik Neom mengubah tanah gurun menjadi panggung globalisasi. Semua tampak seperti kemajuan. Tapi di baliknya, ada penghapusan perlahan terhadap identitas syariah. Ada pergeseran arah dari pusat Islam menjadi pusat proyek global. Dan yang lebih mencemaskan adalah potensi konflik yang disimpan rapat-rapat. Imam Mahdi, menurut riwayat, akan dibaiat di dekat Ka'bah oleh sekelompok kecil orang syalih. Bukan lewat pemilu, bukan hasil konferensi dunia, tapi panggilan langit. Lalu, apa reaksi rezim yang saat ini menguasai wilayah itu? Apakah mereka akan bersujud dan berbaiat? Atau justru menganggap Imam Mahdi sebagai ancaman terhadap stabilitas proyek kekuasaan mereka? Banyak ulama akhir zaman meyakini, penguasa Saudi saat itu akan menolak Imam Mahdi, bahkan mengirim pasukan untuk menangkap atau membunuhnya. Nabi Muhammad SAW telah menyebut dalam hadis sahih bahwa akan ada pasukan yang dikirim untuk mengejar Imam Mahdi, dan pasukan itu ditenggelamkan Allah di padang pasir. Siapakah yang punya kuasa untuk mengirim pasukan ke Mekah, kecuali penguasa yang saat itu memegang kendali atas 2 tanah suci? Maka wajar jika Saudi berada di daftar ini, bukan karena tanahnya, tapi karena elitnya, karena sistem yang kini berdiri di atasnya bersekutu dengan kekuatan global, dan bukan lagi tunduk sepenuhnya pada langit. Yang kedua yaitu Israel. Jika ada satu musuh nyata yang bahkan disebut dalam ayat dan hadis, maka itulah Bani Israel. Bukan seluruh Yahudi, tapi mereka yang memilih jalan permusuhan terhadap Islam, sejak zaman para nabi hingga akhir zaman nanti. Israel saat ini bukan sekadar negara, tapi pusat peradaban ideologi sekular yang menolak kenabian Muhammad SAW. Mereka mengklaim tanah suci sebagai milik mereka dan membangun tembok demi tembok untuk memisahkan hakikat dan kebohongan. Tapi lebih dari itu, mereka adalah bagian dari jalan menuju Dajjal. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan,
70.000 Yahudi Ashbahan akan menjadi pasukan elit Dajjal, mengenakan jubah-jubah elegan. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka adalah para ilmuwan, elit teknologi, militer canggih, dan penguasa informasi. Dan hari ini, Israel sudah menunjukkan itu. Mereka menjadi pusat teknologi dunia, menyediakan alat-alat pengawasan yang digunakan di negara-negara Muslim sendiri. Bahkan sebagian negara Islam membeli sistem keamanan dari Israel. Ironis, bukan? Mereka tidak akan diam ketika Mahdi muncul, karena Mahdi bukan hanya ancaman bagi dominasi politik mereka, tapi ancaman spiritual yang akan mengembalikan kekuasaan Islam atas tanah yang mereka rebut. Dan ingatlah, Imam Mahdi dalam banyak riwayat akan memimpin pembebasan Palestina. Ia akan menghancurkan dominasi Israel atas Baitul Maqdis. Apakah mungkin Israel akan duduk diam dan menyaksikan itu? Tidak. Mereka akan memobilisasi kekuatan. Mereka akan memengaruhi negara-negara lain untuk memusuhi Mahdi. Mereka akan menyebarkan propaganda global yang menyebut Mahdi sebagai teroris spiritual atau ancaman perdamaian dunia. Dan pada saat itu, Dajjal sendiri akan muncul, seolah mengatakan, "Lihat, dunia butuh penyelamat," padahal ia adalah penyesat. Israel akan menjadi panggung utama sebelum Dajjal turun. Maka mereka bukan hanya musuh Imam Mahdi, tapi pengantar bagi kedatangan fitnah terbesar umat manusia. Yang ketiga yaitu Amerika Serikat. Jika dunia ini adalah panggung sandiwara, maka Amerika adalah sutradaranya. Ia jarang muncul langsung, tapi naskahnya dibaca oleh seluruh aktor global. Negara ini tidak memerangi Islam secara terang-terangan dengan pedang, tapi mereka menciptakan sistem, undang-undang, dan kebijakan dunia yang menjauhkan umat dari nilai-nilai langit. Dari kredit berbunga yang membelit umat, hingga lembaga dunia yang menetapkan standar kebenaran global, semuanya dikendalikan dari satu arah, Washington dan para sekutunya. Tapi bukan itu yang membuatnya jadi musuh Imam Mahdi. Yang membuat Amerika jadi musuh adalah ideologi yang dibawanya. Demokrasi, kebebasan tanpa batas, kesetaraan semu, dan liberalisme mutlak. Semua itu dijual dengan wajah ramah. Tapi dampaknya, meruntuhkan pondasi Islam dari dalam. Ketika Imam Mahdi datang dengan syariat Allah, bukan konstitusi buatan manusia, maka otomatis Amerika akan menganggapnya sebagai musuh demokrasi dunia. Dan sejarah sudah mencatat, negara ini pernah menjatuhkan pemimpin Muslim hanya karena ingin menerapkan syariat. Lalu apakah mereka akan tinggal diam saat Imam Mahdi muncul dan menyerukan hukum Allah secara global? Tidak. Mereka akan menciptakan koalisi internasional untuk menghentikan Imam Mahdi. Mereka akan mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah ancaman perdamaian dunia, pemecah belah bangsa, dan ancaman stabilitas regional. Dengan kekuatan militernya, dengan senjata medianya, dan dengan pengaruh diplomatiknya, Amerika akan berdiri di garda depan untuk memadamkan cahaya Imam Mahdi sebelum bersinar. Yang keempat, yaitu Iran. Iran sering disebut-sebut sebagai benteng perlawanan terhadap Barat. Tapi kita tidak boleh terjebak pada narasi luar. Kita harus melihat lebih dalam. Sejak Revolusi 1979, Iran membangun citra sebagai negara Islam yang anti-imperialis. Mereka menyuarakan pembebasan Palestina, mereka menyerukan jihad melawan Zionisme. Namun, ada satu garis perbedaan besar. Iran bukan memperjuangkan kepemimpinan umat, tapi kepemimpinan mazhab. Iran tidak percaya kepada Imam Mahdi yang sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menunggu Imam Mahdi versi mereka sendiri. Imam ke-12 yang gaib dan baru muncul kembali saat dunia kacau. Artinya, ketika Imam Mahdi sejati yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dan dibaiat oleh umat Islam, Iran kemungkinan besar tidak akan menerimanya. Mereka akan menyebut Imam Mahdi itu palsu. Mereka akan menolaknya karena tidak sesuai dengan doktrin imamah. Bahkan bisa jadi, mereka akan memeranginya, karena dianggap mencuri hak imam gaib yang mereka tunggu. Dan jangan lupakan, Iran memiliki kekuatan militer, jaringan intelijen di banyak negara, dan pengaruh terhadap kelompok-kelompok bersenjata. Hezbollah, Houthi, milisi di Suriah dan Irak, semuanya bisa digerakkan. Jadi ketika Imam Mahdi muncul, bukan tidak mungkin, Iran akan menjadi kekuatan regional yang menolak baiat dan memulai fitnah besar atas nama mazhab. Dan itu akan menjadi ujian besar bagi umat Islam. Karena peperangan bukan lagi antara Muslim dan non-Muslim, tapi antara Muslim yang mengikuti hawa nafsu dan Muslim yang mengikuti kebenaran. Yang kelima yaitu Turki. Turki, negeri yang pernah menjadi pusat khilafah Utsmaniyah. Dulu ia menaklukkan Konstantinopel,
Dulu ia memimpin dunia Islam, tapi hari ini Turki sedang berdiri di antara dua jurang. Masa lalu yang mulia dan masa kini yang dilematis. Di satu sisi, Turki menampilkan wajah Islami. Pidato-pidato keras kepada Zionis, dukungan terhadap Palestina, dan suara lantang melawan Barat. Namun di sisi lain, Turki adalah anggota NATO, memiliki basis militer asing, terlibat dalam politik regional dengan banyak kepentingan. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pergeseran identitas. Turki yang hari ini berdiri bukan lagi khilafah, tapi negara demokratis dengan wajah modern. Banyak ulama mengatakan, saat Imam Mahdi muncul, Turki bisa menjadi musuh yang kompleks. Bukan musuh terang-terangan, tapi musuh diplomatis. Turki bisa memainkan dua peran. Di depan dunia Islam, tampil sebagai penengah. Tapi di balik layar, bekerja sama dengan kekuatan besar untuk menjaga stabilitas global. Dan jika Imam Mahdi dianggap mengguncang stabilitas itu, maka kemungkinan besar Turki akan ikut barisan penentang, bukan karena benci kepada Imam Mahdi, tapi karena takut kehilangan posisi dan peran strategis di panggung dunia. Dari Timur Tengah hingga Barat yang jauh, dari pusat kekuasaan agama hingga poros ekonomi dunia, kita telah melihat bagaimana 5 negara besar bisa menjadi penghalang utama munculnya Imam Mahdi. Bukan karena mereka terang-terangan memusuhi Islam, tapi karena mereka berdiri di atas sistem yang tak ingin dikoreksi, tak ingin kehilangan kendali, dan tak siap jika dunia berubah karena kebenaran ilahi. Mereka mungkin berseteru satu sama lain, tapi sepakat dalam satu hal, menolak kepemimpinan yang lahir dari langit. Dan itu sebabnya, sebelum Dajjal sekalipun muncul, para musuh Imam Mahdi sudah menyusun barisan, bukan dalam kegelapan, tapi di tengah terang dunia yang telah dibutakan oleh kekuasaan dan kemajuan palsu. Sekarang, saat semua tanda-tanda mulai nyata, saat dunia berada di ujung peralihan, pertanyaannya bukan lagi, siapa musuh Imam Mahdi? Tapi, siapkah kita membela kebenaran, meski dunia menolaknya? Sahabat Muslim rahimakumullah, jika konten ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa fitnah akhir zaman telah dekat dan kebenaran tak selalu datang dari mimbar, media, atau istana. Kadang, ia datang diam-diam, bersama Imam Mahdi, sang pemimpin yang dijanjikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.